lebih banyak pada berbicara tentang orang-orang tua yang kita ajak untuk menyiapkan diri menjemput kematian dengan husnul khotimah. Nah, orang tua ini punya latar belakang masing-masing. Ada orang tua yang jatuh miskin, kemudian ada orang yang kaya tapi nggak nyaman di rumah karena anaknya berebut harta warisan. Ada yang orang tua tiba-tiba jadi kaya raya karena warisan dari anaknya yang nggak punya anak. Ya, ada juga orang tua yang kebiasaannya mengemis ke sana kemari dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka punya latar belakang yang berbeda. Jadi ada juga yang baru keluar dari penjara yang dimainkan oleh Pak Mas Tio Pakusadewo. Nah, ini berkisah bagaimana proses mereka mendekati Allah untuk mendapatkan husnul khotimah. Makanya ada pesantren lansia. Ini bukan panti jompo, tapi pesantren lansia, bukan hanya menyediakan para lansia terhadap kebutuhan jasmaninya, tapi bagaimana mengisi rohaninya agar bisa menjemput husnul khotimah. Nah, terus tanya, bagaimana? Apakah nggak ada pemain-pemain remajanya? Ya ada, karena mereka juga punya anak. Anaknya pun punya problem. Nah, itulah yang kadang-kadang memberatkan orang tua dalam menjalani kehidupan dunia, menyongsong kehidupan akhirat. Karena masih banyak terlibat secara emosional dan pikirannya pada dunia. Nah, ini persoalan yang kita coba bahas, angkat. Kadang-kadang ada anak yang ingin merawat orang tuanya, hanya memberikan kebutuhan jasmani, tapi lupa menyiapkan kebutuhan rohani dari orang tuanya. Ada orang yang memang juga tidak bisa menyiapkan kebutuhan jasmani, apalagi rohani. Demikian beragam, seperti juga halnya masyarakat Indonesia. Nah, makanya kita munculkan ide bagaimana pesantren lansia yang mengajak para orang tua untuk menyiapkan diri bisa menjemput husnul khotimah. Ini tema besarnya. Dengan latar belakang tokoh-tokoh tua tadi yang beragam. Kurang lebih begitulah cerita. Untuk menentukan siapa yang harus memainkan tokoh-tokoh tertentu, memang ini cukup lama. Jadi dengan berbagai pertimbangan, karena tokoh-tokohnya memang masing-masing unik, jadi harus dimainkan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memainkan. Makanya di sini ada Tio, ada Cok Simbara, ada Arswendi, ada juga Cak Tohir, tokoh teater dari Jawa Tengah, ya, yang memainkan tokoh ini. Termasuk juga ada Opi Kumis, dulu pernah main misalnya di Lorong Waktu. Ya, ini harus dimainkan oleh orang yang tepat. Begitu pula Dinda, Salma, dan Lapiki, prosesnya cukup lama. Bagaimana mencoba dengan pemain-pemain lain, dan dengan beberapa pertimbangan baru ditentukan. Jadi kalau saya melihat dari seluruh, termasuk tokoh anak-anaknya, Bima Sena, ya, anak umur 10-12 tahun, yang juga hadir dalam cerita ini, memang sebuah proses yang panjang dalam karakter yang dimainkan oleh aktor-aktor dan yang mana. Sebab saya berpikir kalau ini salah atau kurang tepat dimainkan oleh orang yang kurang juga memadai kemampuan actingnya dalam mengekspresikan karakter tersebut, maka ceritanya gagal. Karena memang ini ceritanya multiplot. Setiap orang membawa cerita yang berkelindan menjalin satu persatu menjadi bermuara di satu tempat, yaitu tadi menuju pada Allah. Sesuai judulnya, para pencari Tuhan dengan jalannya masing-masing. Nah, saya kira kalau tidak dimainkan dengan tepat, maka cerita ini gagal. Karena itulah saya memilih aktor-aktor dan pemain-pemain yang memang saya yakini sudah teruji dari pengalaman, dan juga saya yakini yang muda-muda mampu memainkan itu. Dan alhamdulillah saya benar, mereka mampu memainkan dengan baik, sangat baik. Dan ini membuat saya juga gembira, ya, menjalankan syuting dan juga bagaimana menyiapkan konsep kreatif dari episode berikutnya dari 1 sampai 30. Bahkan selesai tanggal 25 sudah selesai semua skrip 30 episode. Ini sebuah reputasi yang paling bagus dari 14 jilid lainnya. Bagaimana senario selesai
bahkan sebelum bulan Ramadan. Makanya kita di bulan Ramadan hanya 3 hari syuting selama puasa. Setelah itu selesai syuting. Padahal durasinya kali ini jauh lebih panjang daripada episode-episode di jilid-jilid sebelumnya. Sekarang ini rata 90 menit semuanya. Tetapi bisa diselesaikan dengan cepat karena skripnya siap dan pemain-pemainnya juga siap di lapangan. Sutradara tidak mengalami kesulitan apapun dalam menggarap pemainnya karena pemainnya siap memainkan karakternya masing-masing. Terima kasih untuk semua pemain. Kalian sudah memberikan yang terbaik yang kalian miliki untuk tokoh-tokoh yang kalian memainkan. Kalau tidak ada sesuatu yang baru yang bisa kita sampaikan, saya khawatir dia decline, dia akan menurun. Pemirsa pun akan bosan. Karena itulah harus muncul tema-tema baru, ide-ide baru yang selama ini saya diskusikan dengan tim kreatif dan para penulis. Kira-kira tema apa yang menarik saat ini? Sesuatu yang baru yang mana yang bisa kita sodorkan kepada pemirsa? Ada sebuah opini dari netizen bahwa kenapa nggak mengembalikan pemain-pemain yang lama, ya, yang di awal-awal. Saya berpikir kalau itu dipaksa untuk masuk juga, sementara persoalan tokohnya selesai, maka saya akan terjebak kepada cerita yang bertele-tele, yang tidak relevan bahkan mengada-ada. Karena itulah setiap tahun saya harus menghadirkan sesuatu yang baru. Seperti yang di ke-13 misalkan. Saya menghadirkan tokoh Bang Naga di sana. Saya sendiri yang mainkan ya. Ada sesuatu yang unik. 2 orang yang mirip, tapi kelakuannya juga hampir sama, cuma dari daerah yang berbeda. Golnya pun sama, tapi caranya berbeda. Nah, kemudian yang ke-14 juga harus berbeda. Gitu. Ada Ustadz David hadir, ya kan? Yang bagaimana mengelola masjid yang sengketa itu. Masjid sengketa, bagaimana bukan masjid saja bisa sengketa. Nah, kemudian yang ke-15 ini demikian juga. Saya juga ingin mencoba sebetulnya, Mas. Kebanyakan seluruh sinetron kita tentang remaja. Apakah masalah orang tua tidak menarik? Persoalan bukan tidak menarik masalah orang tua, tapi sisi persoalan orang tua mana yang bisa dilihat dengan menarik dan bisa dijadikan sebuah pelajaran bagi siapapun, baik orang-orang tua maupun oleh anak-anak muda, karena anak muda pun mungkin akhirnya akan jadi tua. Saya kira saya ingin mencoba sesuatu format lain lagi. Kenapa layar kaca kita juga tidak diisi oleh orang tua yang punya persoalan masing-masing? Karena mereka juga punya anak remaja, punya anak-anak muda, punya anak yang masih muda. Pasti nggak akan terpisah antara persoalan orang tua dan anak-anak muda. Nah, karena itulah muncul Salma, Dinda, kemudian Vicky, dan juga pemain-pemain muda lainnya. Ya. Ada Dea dan juga Ridwan Ghani, ada Rivaldo, semuanya hadir. Jadi ini persoalan bagaimana persoalan kemanusiaan. Jadi kalau layar semuanya terisi layar muda, kayaknya orang tuanya nggak ada, apa mereka semua anak yatim piatu kan, nggak mungkin. Saya ingin mengangkat sebuah refleksi dari kehidupan masyarakat. Ada orang tua dan juga ada anak muda. Nah, cuman fokusnya saat ini adalah ke Sorgayu, bagaimana menyebut husnul khotimah. Biasanya orang tua yang mati duluan. Tetapi ya bisa saja anak-anak juga mati. Yang muda pun bisa mati lebih dulu. Apakah mereka tidak berhak masuk surga? Iya, betul. Anak-anak, remaja, orang tua memiliki kesempatan untuk masuk surga. Jadi saya kira kalau kita memainkan karakter bertahun-tahun, semestinya semakin mengerti. Bahkan pori-porinya pun kita paham. Ya, semakin paham gitu, semakin lama. Kayak di Naga Bonar saya main tahun 87, saya mainkan 2 lagi 2007, kemudian sekarang saya mainkan lagi tahun 2021. Nah, kalau ini terus konsisten, Bang Jack ini dalam Para Pencari Tuhan. Hampir setiap tahun saya mainkan itu. Jadi ya udah hafal tikungannya lah. Jadi bisa berkembang. Kedua, masalahnya ada peradaban yang berubah. 15 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini, 15 tahun kemudian. Nah, ini bagaimana juga tokoh itu berkembang. Bagaimana Bang Jack juga mengembangkan berkembang tokohnya.
inspirasi yang terjadi dari peradaban yang ada. Makanya kemarin Bang Jack jadi bintang film. Jadi bintang film, ya. Jadi main sinetron. Nggak pernah terpikir kan dulu. Bagaimana kok Bang Jack bisa jadi main sinetron? Ya dulu Akri, ya. Karena Ustadz yang pengen masuk TV terus. Nah, Bang Jack tiba-tiba main sinetron jadi bintang film. Nah, ini supaya ada perspektif lain yang kita lihat dari dunia itu. Dan bagaimana dunia produksi film, seperti apa, untuk apa sebuah film dibuat. Nah ini kita harus berkembang terus, sehingga dari tahun ke tahun dengan peradaban yang semakin berkembang juga tokoh-tokohnya berkembang. Jadi tokoh-tokoh lama ini cuma beberapa orang saja saat ini yang hadir di PPT Jilid 15. Saya, Bang Jack, Jarwo, Udin Asrul, dan istrinya Pak Jalal, itu pun tidak banyak. Jadi yang setiap kali keluar hanya 4 orang saja, semuanya tokoh baru. Nyaris 70-80% semua tokoh baru. Karena masuk dalam tema dan cerita yang baru. Gitu loh. Ini untuk bagaimana tidak menghindari kejenuhan penonton dengan cerita yang berputar-putar di situ-situ saja. Dengan tema-tema yang sudah mereka lihat tahun lalu. Agar menjaga jangan sampai terjadi penurunan atau kejenuhan dari pemirsa. Jadi ada 2 hal yang membuat penonton biasanya selalu duduk di depan TV atau di depan layar bioskop. Apabila satu pertama ini, kalau tema atau ceritanya, tokoh-tokohnya relate dengan dirinya sendiri atau dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Yang kedua, dengan menonton itu dia mendapatkan sesuatu yang baru. Saya coba menyodorkan sebuah tema baru tentang pesantren lansia yang hari ini belum ada. Tapi alhamdulillah kami sedang buat, saya sedang buat di Sukabumi tentang pesantren lansia. Berapa banyak orang-orang tua di Indonesia yang kurang diperhatikan oleh anak-anaknya maupun lingkungan. Jangan-jangan negeri ini nggak berkah karena orang tuanya yang diabaikan. Sementara salah satu pintu surga kuncinya adalah orang tua. Nah, kayak orang bener saya kan, saya intinya saya nggak akan bikin sinetron, nggak akan bikin film kalau saya tidak yakin ada sesuatu yang manfaat yang bisa kami sampaikan. Jadi dalam hal ini pun saya berharap ya, yang kami buat ini, yang kami sampaikan ini juga manfaat bagi masyarakat, bagi diri kami. Insya Allah menginspirasi banyak orang untuk berbuat lebih baik. Sehingga apa yang kami kerjakan memiliki nilai ibadah di dalam. Saya juga udah tua. Jadi apa yang kita lakukan? Bagaimana memiliki nilai ibadah? Agar kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan, kemampuan kita, pengetahuan kita, ilmu yang Allah berikan tentang sinematografi, tentang perfilman, bisa digunakan untuk beribadah semata gunanya. Cuma itu aja. Iya, amin. Sehingga energi saya kayaknya nggak ada habisnya kalau berpikir tentang itu. Iya. Hal seperti itu bisa dikader nggak, Bang? Mengalir. Iya. Nggak ngerti saya juga. Kadang-kadang saya pulang juga tengah malam, bangun juga tetap segar. Karena ada sesuatu yang kita kejar, yang kita yakini manfaat, menginspirasi, ingin membuat kita semua lebih baik. Amin. Mudah-mudahan.